yakin dan percayalah bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Tak perlu rasa terima kasih dari manusia, tak perlu imbal balik dari manusia, karena Allah yang maha kaya. Betul apa betul? Pak Jokowi sudah mengajarkan kepada kita. Beliau dicaci menang, dihina menang. Pak Jokowi cuman kerja, tidak minta dipuji, tidak takut dicaci, tapi sejarah membuktikan Pak Jokowi telah berkarya sebagai presiden terbaik mudah-mudahan dalam sejarah bangsa Indonesia. Allahumma amin. Terima kasih. Jadi di sini di awal hendak saya sampaikan, Pak Sahlan ini nganggap kita keluarga. Dan ini bukan basa-basi, tapi benar-benar beliau ingin berkeluarga dengan kita, menyatu. Saya juga heran kok lebaran kedua beliau keliling ke sini. Tapi bingung kenapa kades-pekadesnya nggak ada di rumah. Padahal kalau saya lebaran kedua jadwal pulang kampung saya. Ya karena saya bukan anggota dewan ya, jadi saya nggak perlu ke sini. Tapi itu luar biasa Pak Sahlan. Ini luar biasa menurut saya. Dan memang silaturahim itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi. Barang siapa yang kepengen Allah luaskan rezekinya. Bapak Ibu pengen nggak rezekinya luas? Pengen kan? Itu yang kita minta soalnya tiap hari. Wa ayyung sa'alahu fi atharihi, dan agar Allah panjangkan umurnya. Fal yasilu rahimah, hendaklah banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak kunjung mengunjungi. Jadi dengan silaturahim ini mudah-mudahan Pak Sahlan rezekinya makin luas. Termasuk tadi rezeki terpilih jadi bupati. Amin. Beliau belum pernah nyebut pengen jadi bupati, pengennya saya. Saking manfaatnya silaturahim itu rezeki juga. Jadi rezeki juga ketika kita diberi jabatan dan kita amanah, itu rezeki yang utama. Karena banyak orang dapat rezeki jadi bupati tapi ujung-ujungnya ditangkap KPK. Itu bukan bupati saya, bupati panjenengan juga ya. Kalau bupati saya enggak, kalau bupati sampean ada yang masuk itu. Jadi balik lagi bahwasanya Allah kasih rezeki. Wa ayyung sa'alahu fi atarihi, dan Allah panjangkan umur. Karena umur itu kalau ngitung ajal ya seginilah umur kita. Hari demi hari, minggu bertukar minggu, tahun bertukar tahun, umur kita berkurang. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika, tiap hari umurmu berkurang. Makanya Imam Ali berkata, nafasul qulba khuta'u minal ajali. Napas kita yang bolak-balik, tarik hembus, hembus tarik, ini langkah-langkah ajal. Maka Bapak Ibu, makin banyak kita narik nafas, makin dekat dengan ajal. Makin banyak kita menghembuskan nafas, maka makin dekat kita dengan kematian. Makanya logikanya, kalau panjenengan nggak pengen cepat mati, kurangi bernafas. Bisa nggak kira-kira? Tiap dino Ahad libur napas, hidung sumpel, mulut lakban, kuping tutup, malah bablas mati sekalian. Artinya kita nggak bisa. Nah, cara memanjangkan umur itu bukan dengan cara itu, bukan dengan minum jamu tiap hari, bahkan bukan dengan terus minum vitamin, tapi cara memanjangkan umur itu banyak-banyak silaturahim. Semoga kita semua makin panjang umur. Allahumma amin. Nah, kita ini baru lepas dari masa pandemi, sekarang endemi. Kondisi-kondisi begini saya ingin memberikan pencerahan. 2 tahunan kita ribut masalah pandemi, padahal begini ilmunya.
buat panjenengan biar tahu. Yang namanya virus COVID, Bapak Ibu, itu nggak ada obatnya. Jadi kalau ada orang yang ngomong menemukan obat COVID, bohong. Yang namanya virus nggak ada obatnya. Yang ada itu vaksin. Vaksin itu bukan obat. Jadi ini yang vaksin itu virus juga dimasukin ke dalam tubuh untuk membantu kekebalan tubuh. Bahasa kitanya imunitas. Makanya kalau pengen menguatkan kekebalan tubuh, jenenge imunisasi. Jelas kira-kira? Saya kayak dokter jadinya ya. Dokter dadakan ini, Pak. Ya maksud saya begini, kan ada kaidah dalam Islam itu likulli da'in dawa'u. Tiap penyakit pasti ada obatnya. Nggih napa nggih? Nah, karena virus itu nggak ada obatnya, berarti lawan virus, obat sebenarnya virus di dalam diri kita sendiri. Namanya imun, kekebalan tubuh. Makanya yang harus kita tingkatkan itu sistem imun, kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh kita akan kuat kalau pikirannya tenang, hatinya damai. Makanya kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Ada yang kena asam urat nggak di sini? Repot makan kacang gitu, Pak. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju nggak kira-kira? Makanya ini rahasia. Yang cepat-cepat mati itu pasti yang banyak pikiran. Penyakitan soalnya. Makanya banyak pikiran, banyak cicilan. Bu, mulai sekarang berhenti dulu nyicil itu. Ini kulkas nyicil, motor nyicil, mobil nyicil. Itu mobil Mas Tino nyicil nggak tuh ya? Mobil nyicil, apa lagi? Sprint bed nyicil, ambal nyicil, panci nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas lagi. Kita ingin bahagiakan diri kita dengan cara mensyukuri nikmat yang ada. Saya kasih tahu kalian jenengan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan, banyak perbendaharaan. Coba Pak Sahlan, anggota DPRD Provinsi Lampung, mobilnya Innova, masih bagus mobil saya, Fortuner. Iya, masih hebat mobil saya, Fortuner. Padahal saya bukan anggota dewan, tapi beliau kaya. Beliau banyak bantu orang. Nyicil ini tuh Bang. Oh, bukan nyicil. Kalau nyicil ya, cuman tahunnya muda beliau, bukan mobilnya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, hidup ini bukan bagaimana kata orang, tentang bagaimana kita bersyukur. Betul nggak kira-kira? Kalau saya jadi anggota dewan, Pak, mungkin gengsi saya bawa mobil Fortuner tahun 2008. Mungkin kalau saya jadi anggota dewan minimal Alphard. Turun aja langsung minta dituntun. Iya, gayanya ya. Barangkali betapa banyak orang sekarang mikirin gengsi. Gimana begitu? Gengsi kegedean. Maka kaya yang sebenarnya itu tidak diukur oleh fasilitas, bukan. Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bu. Senang perhiasan? Senenglah. Ada nggak perempuan yang nggak suka perhiasan? Ada. Perempuan mau mati, dilepas semua cincinnya. Ibu-ibu itu kalau kondangan, wayahi kondangan, 5 jari dipasang cincin semua. Masuk taruh digoyang-goyang, twing twing twing. Pamer. Pakai gelang sampai ke siku. Wayahi pengajian sambil berkipas kayak gitu tuh. Kuncerang-kuncerik. Ya, cuman kan gak ada gelangnya. Kuncerang-kuncerik. Udah kayak ketimpringan ya, Bu. Oh, sebelah kiri kalau gelangnya. Kuncerang-kuncerik. Galungnya gede banget, segede rantai anjing. Saya pernah Pak ngisi pengajian ibu-ibu sosialita. Ikatan Istri Pimpinan titik-titik. Gak usah dibaca belakangnya.
Karena mau saya upload nanti mereka nggak undang saya lagi. Karena kalau diundang di situ angpaunya tebal itu Pak. Orang sugih semua. Pengajiannya bukan di masjid, bukan di halaman, bukan juga di lapangan bulu tangkis. Tapi pengajiannya nang hotel Novotel. Di hotel bintang 5. Begitu masuk ballroom hotel, ibu-ibu sosialitanya tangannya begini Pak. Wow, udah ada tradisinya begini. Selamat datang Bapak Ustaz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulat. Ada yang kayak somai kotak-kotak. Ada yang liontinnya tuh, tahu liontin ya? Jendolnya tuh segede pentolan bakso setan. Kayak kepala bayi. Itu kalau digawa kondangan nunduk badannya begini. Nopo bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung saya mah. Nah apa itu orang kaya? Bukan. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Walakinnal ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Yuk saya ngajak di tausiah singkat ini, kita bikin kaya diri kita. Hidup cuma sementara, jangan dibikin sengsara. Syukuri yang punya kita, jangan repot sama punya orang. Gimana pun syukuri yang punya kita. Bapak-bapak syukuri Pak bini dewe, nggak usah mikirin bini tetangga. Ingat pepatahnya, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju bu? Jajal kalau nggak percaya, dibacok orang kita. Kita syukuri yang punya kita, bahagiakan diri kita. Ibu-ibu juga begitu. Ini mangga tonggone tuku kulkas panas, tonggone tuku motor gemeter, tonggone ganti mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret. Sengsara hidup kayak gitu. Mending kita bahagiakan diri kita, syukuri. Nah begini nih, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Karena ada sebagian orang nganggap kalau orang soleh sugih orang ilok, enggak juga. Kalau kiai kaya enggak bagus, enggak dong. Kata Nabi enggak apa-apa, boleh orang bertakwa itu kaya. Kiai kaya malah bagus. Pak Sahlan kaya tambah bagus. Karena ngebantu orang soleh kalau kaya, masyarakat dibantu, masjid dibangun, pesantren dibangun. Betul nggak kira-kira? Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Hanya saja begini, Nabi ingatkan as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Tapi ingat, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Simpelnya begini, sehat lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Loh mengapa? Alasan pertama karena kaya itu relatif. Ada yang rumahnya gede geribik tapi kaya. Ada yang rumahnya beton mewah tapi melarat. Apa sebab? Yang beton kaya banyak cicilan, pan melarat. Yang rumahnya gede geribik nggak punya cicilan, dermawan, punya pohon kelapa, ngunduh kelapa, bikin santan. Di depan rumah ada nangka alias gori, bikin sayur gori. Habis itu dimasukin kantong plastik, mau dijual ke pasar? Bukan. Masukin kantong plastik, tambahin lauk asin, bagiin ke tetangga. Sugih, dermawan. Walaupun rumahnya gede geribik. Saya jadi ingat makan sayur gori tadi soalnya. Disediakan panitia, wah sedep Pak, luar biasa. Nah jenengan bisa dermawan gak nunggu kaya dong. Bikin sayur gori satu panci gede, bagiin ke tetangga, itu kaya. Itu dermawan. Karena kaya itu relatif, gak bisa diukur dengan ukuran kita semua. Alasan yang kedua mengapa sehat lebih baik daripada kaya, ya kalau kaya penyakitan gak enak. Ada orang kaya rumahnya tingkat, punya kolam renang, mobilnya 4, istrinya maunya bapak-bapak 4 juga ya. Ketahuan. Cuman nggak berani aja kan Pak. Bininya 1 lah ya, jangan 4. Jadi bapak ibu kaya sugih tapi penyakitan. Ketiban makan nasi takut,
Daging kambing takut, sambal pedas takut, sayur santan asam lambung takut, semua serba takut. Ikan asin takut darah tinggi kumat takut, semua serba dibatasi ketimbang makan tiwul. Nek mbien yang makan tiwul itu yang gak kebeli beras. Zaman sekarang nang Bandar Lampung loh Pak, yang makan tiwul itu orang kaya semua. Di Bandar Lampung, coba rumah makan yang punya menu tiwul, yang beli tiwul orang kaya semua. Karena orang kaya takut makan nasi, takut kena diabetes. Di samping rumah orang kaya ada orang melarat, rumahnya gede geribik, lantainya masih tanah, atapnya asbes bocor. Tapi sekali makan 3 piring, sambal terasi pedas, sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin panjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jali. Makan bersimbah keringat, udah kemeringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsi. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya yuk kita bahagiakan diri kita, kayakan diri kita dengan kaya hati, karena kaya yang sebenarnya di dalam diri kita. Orang bijak berkata, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagia yang membuat Anda merasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda semua menjadi kaya. Saya tambahkan dikit lagi, hanya saja kita harus punya kepedulian kepada sesama. Tetap kan ada tetangga kita yang punya nasib yang kurang baik. Gini apa nggih? Saya kasih tahu, kalau punya tetangga yang lapar, jangan pernah alpa untuk berbagi. Walaupun kalau di pematang pasir agak sulit ketemu orang kelaparan. Saya ini punya pengalaman loh Pak, nggak bisa makan itu. Mbien ya. Saya baru-baru keluarga ya Pak, tinggal ngontrak gitu, sering nggak punya beras, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, udah dari pagi sampai sore nggak makan, malam itu ngarep betul ada undangan kendurenan. Lo kok nggak ada yang mati kan gitu ya? Coba ada yang mati, enak ada kendurenan. Makanya saya himbau Pak, kendurenan itu jangan dihapuskan, banyak betul manfaatnya. Setuju gak kira-kira? Jangan ikut aliran yang suka membid'ah-bid'ahkan tahlilan itu ya, ngerusak itu Pak. Ngerusak itu bisa menghilangkan proyek kita soalnya. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu tuh, itu Islam-Islam ngerusak. Jadi sampai malam gak dapat makan, sampai besok pagi kok mbok ya kok kelewat sehari semalam, baru sadar kalau di dapur itu ada intip. Tahu intip nggak? Kan Bian kan nggak pakai kompor gas ya Bu, nggak punya magicom, adanya pakai kompor minyak, pakai prio, kan ada keraknya. Nah itu kan dikeringkan, maksud hati kalau punya minyak goreng nanti digoreng, kan enak makan intip itu. Orang Ginang kalah kalau sama intip. Cuman dapat intip di dapur, kita rendam pakai air hangat, kembali jadi nasi taunya Pak. Tapi begitu mau langsung dimakan, anyirnya bukan main. Karena waktu kejemur kena hujan barangkali. Oh ternyata nggak bisa langsung dimakan, harus dicampur-campur dulu. Tapi begitu makan intip yang sudah direndam ulang, istri saya brebes milih. Saya tanya ngapa, kata saya, selama gadis saya nggak pernah makan intip begini. Selama gadis saya nggak pernah, kata dia nggak makan begini. Kata saya sial amat, kamu dapat laki kayak saya ya. Itu benar-benar terjadi Pak, betul-betul terjadi dalam hidup saya. Disitulah saya betul-betul terinspirasi dengan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Saya ingin himbau sama umat-umat Islam ini, berhentilah dulu bikin masjid itu, berhentilah dulu berlomba-lomba mempermewah masjid. Cuman megah masjidnya, tapi lihat tetangga masjid. Ada yang nggak kebayar sekolah, ada yang nggak bisa kebayar pondok.
Ada yang nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Nah ini yang harus kita sadari. Saya ngomong begini ini bukan nggak ada alasan. Nabi yang bisa bersabda, la taqumu sa'ah hatta yatabahat nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Wajar kalau kita ditegur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berhenti dulu membangun masjid, mempermewahnya. Masjid yang sudah ada silahkan dipakai, masih manfaat dimanfaatkan. Tapi kita peduli dengan sesama tetangga, karena memberi makan orang miskin lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Kalau ada masjid megah, masjid mewah, paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya mewah. Tapi kalau ada orang lapar, pagi nggak sarapan, siang kelaparan sampai sore, ya kalau dia sendiri, bagaimana anaknya? Ini janda kelaparan, anaknya nangis. Tiba-tiba Pak Ahmad Fauzi datang, bawa beras sekarang, woi Pak pahlawan, reng teng teng teng. Begitu bawa beras, bu, beras, subhanallah. Terima kasih, enggak henti-hentinya dia. Makasih Pak Fauzi, makasih. Tak berhenti sampai di situ. Dia masuk kamar, sujud, menyembah Allah, nangis sejadi-jadinya, bersyukur dia. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah utus orang yang dermawan untuk kami. Maka benar kalau kata orang bijak, berbahagialah orang yang rajin sedekah, berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Subhanallah. Nanti Mas Fauzi datang lagi bulan depan. Kata Rondo Anyaran, makasih Mas Fauzi. Perasaan sepematang pasir cuman Mas Fauzi aja yang baik. Lain tuh, udah lain. Bulan ketiga datang lagi. Coba kalau saya punya suami kayak Mas Fauzi. Nah, kalau udah begitu nggak jadi nyalon kades. Malah rabi kalau Rondo Anyaran. Nah, yang terpenting tetap luruskan niat kita, berbagi, membantu sesama. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Saya ditegur orang, Ustaz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada bersama masyarakat yang lemah. Iya juga Bapak Ibu. Dulu Nabi ceramah nggak dikasih duit, Nabi khutbah nggak disangoni Pak. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Saya ditabuk rasanya muka Pak. Saya sadar. Makanya saya malu betul Pak kalau ditelepon orang, Pak Yai ceramah nang kampung, pisarahe piro, sangunya berapa. Wih, malu betul Pak. Saya sih kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya agak kebangetan. Allahu Akbar. Cuman sakjane aku yo izin Pak. Karena ngapa malu? Ya karena tadi Bapak Ibu, dakwah sebenarnya ya bukan begitu. Nah, satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, tapi ingat, siapapun kita saat kita lemah, seperti cerita saya tadi itu Pak. Saya ini Bapak Bu, 3 kali diusir dari kontrakan di Bandar Lampung. Oh sakit Pak, diusir dari kontrakan itu sakit rasanya. Saya ngomong sama Pak Pos saya, Pak, saya ini nunggak bayar bed yang 5 bulan, bukan nggak mau bayar, kata saya, belum sanggup untuk bayar. Mohon seminggu lagi Pak, saya lunasi nantinya. Karena saya nggak mau pergi Bapak Ibu, listrik dimatiin sama dia, dicabut dari kabel atas. Kita gelap-gelapan. Saya tanya yang punya kontrakan, Pak, kok listriknya mati? Bayar dulu kontrakan, nanti listrik hidup lagi. Saya sudah merasakan kondisi itu. Tapi walaupun saya ngontrak, saya nggak mau bermental miskin, nggak mau nadah, nggak mau ngemis, dan tidak mau mengeluh sama manusia. Maka saat saya sudah mulai nanjak dikit Bapak Ibu, saya ceramah di Masjid At-Tanwir, kantor Gubernur Lampung, belakang kantornya Pak Sahlan. Gak lama sering khutbah di situ, ditawari berangkat umroh. Tapi sayang, syaratnya surat keterangan tidak mampu. Waduh, kata saya, boleh nggak Pak surat keterangan tidak mampunya tak ambil, tak bakar habis itu? Nggak bisa, syarat ini soalnya. Nggak jadi umroh Pak. Saya takut permanen nggak mampunya itu.
Karena saya merasa masih muda, saya takut permanen. Sudah nggak jadi umroh gara-gara saya nggak mau buat surat keterangan tidak mampu. 3 bulan kemudian dilunasi 35 juta berangkat haji. Alhamdulillah. 2012 saya berangkat haji, Bapak Ibu. Jadi nolak umroh gara-gara nggak mau pakai fasilitas surat keterangan tidak mampu, Allah kayakan dengan berangkat haji. Pas berangkat haji, Pak, ada KBIH pembimbingnya gagal berangkat. Karena saya ustaz, saya yang ngebimbing. Ini ustaz sangunya amplop coklat. Begitu saya buka 30 juta. Banyak amat kata saya sangunya. Buat beli kurma, waduh berapa truk kurmanya ya Bu ya. Saya boleh nggak ini sangunya izin bukan buat kurma, kata saya. Boleh, terserah. Langsung saya jadikan DP mobil Avanza. Subhanallah. Lunas, Avanzanya nggak ada halangan sama sekali. Maka dari itu Bapak Ibu, dari pengalaman saya dapat pelajaran, sesusah apapun jangan bermental miskin. Ini enggak, yang kaya aja mentalnya miskin. Lagunya itu loh, HP Android kan? Jalan-jalan ke Kalianda Resort, upload. Makan di Begadang, upload. Main ke Mutun, upload. Ke Lembah Hijau, upload. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, nggak mau. Ada nggak di sini? Mana ya? Allahu Akbar. Baik, terakhir kesimpulannya Bapak Ibu rahimakumullah, kita doakan Pak Sahlan semakin sukses, semakin peduli dengan konstituennya, semakin peduli dengan keluarganya, dan yakin dan percayalah bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Tak perlu rasa terima kasih dari manusia, tak perlu imbal balik dari manusia, karena Allah yang maha kaya. Betul apa betul? Pak Jokowi sudah mengajarkan kepada kita. Beliau dicaci menang, dihina menang. Pak Jokowi cuman kerja. Tidak minta dipuji, tidak takut dicaci, tapi sejarah membuktikan Pak Jokowi telah berkarya sebagai presiden terbaik mudah-mudahan dalam sejarah bangsa Indonesia. Allahumma amin. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.